Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua soleh dan soleh ibu. Bertemu lagi dengan Ibu Ratih Yulianti SPD. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik untuk kelas 4 ya. Materi yang akan kita bahas yaitu tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif untuk pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Coba ada yang tahu sumber energi alternatif itu seperti apa? Nah, ada yang tahu nggak sih bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Kira-kira adakah energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat pasti akan habis. Oleh karena itu, manusia memerlukan energi lain, yaitu energi alternatif untuk memenuhi semua kebutuhannya. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Nah, kita bahas satu-satu ya, apa saja yang termasuk sumber energi alternatif. Yang pertama ada matahari, yang kedua ada angin, yang ketiga ada air, yang keempat ada panas bumi. Yang kelima ada gelombang air laut, yang keenam ada bahan bakar bio. Yang pertama kita bahas matahari dulu ya. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Untuk yang kedua yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menggerakkan perahu layar dan kincir angin. Untuk selanjutnya yang ketiga air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Untuk selanjutnya, yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi atau disebut juga geotermal merupakan energi yang berasal dari panas bumi yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Untuk selanjutnya, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi ya. Nah, energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Untuk selanjutnya, bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini berasal dari dua sumber ya. Ada yang berasal dari kotoran hewan yang disebut biogas, dan ada yang berasal dari tumbuhan yang mengandung minyak seperti bunga, matahari, jarak, kelapa sawit, kacang kedelai. Nah, ini disebutnya biodiesel. Sedangkan bioetanol adalah bahan bakar yang berasal dari singkong, ubi, jagung, serta sagu. Bahan bakar bio ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan pengganti premium dan solar. Demikian materi tentang penjelasan sumber energi alternatif. Nah, maka dari itu setiap kita menggunakan energi, kita harus bisa menghematnya sebaik mungkin ya. Nah, berikut ini kita akan belajar cara membuat teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Nah, apa itu teks petunjuk? Ada yang masih ingat? Teks petunjuk adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu dengan runtutan langkah-langkah. Teks petunjuk harus mengandung langkah-langkah kerja, menggunakan kalimat perintah dan terdapat panduan atau penjelasan yang detail. Sedangkan poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat poster? Ada 3 ya. Yang pertama kalimat. Kalimat yang digunakan dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua gambar. Gambar dalam poster harus mewakili atau sesuai dengan isi kalimat. Yang ketiga penyajian. Penyajiannya harus menarik dan mudah dipahami. Berikut Ibu tampilkan contoh poster teks petunjuk hemat energi. Nah, kalian bisa simak baik-baik ya contohnya.
Terdapat judul besar yang mudah dibaca, ya. Ada gambar juga yang sesuai dengan isi. Lalu ada teks petunjuk yang sesuai atau yang runtut. Nah, sekarang setelah menyimak materi dari Ibu tentang energi alternatif dan tentang teks petunjuk membuat poster dengan tema hemat energi, silahkan kerjakan tugas LKPD 1 dan 2 ya, diskusikan bersama teman sekelompokmu. Nah, untuk tugas LKPD 1-nya, kalian ditugaskan untuk membuat peta pikiran tentang sumber energi alternatif beserta manfaatnya ya. Silahkan kalian isi bersama kelompoknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya yaitu LKPD kedua, kalian harus membuat poster tentang hemat energi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.